Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf pertanyaannya melenceng dari kajian malam ini yang ditanyakan berkaitan dengan perihal dilakukannya kebanyakan orang ketika ada lahir seorang anak, di mana setelah lahir itu kebanyakan orang mengubur hari-hari dan diberikan lampu. Yang ini saya tanyakan hanya ini, apa tujuan hari-hari dikuburkan dan mengapa harus pakai lampu? Adakah dalil yang membolehkan perihal tersebut? Ya, terima kasih. Kita agak baca sedikit, ya Bapak ya. Ini hukum akikah. Yang sunnahnya itu punya hadis menjelaskan kalau mau buat akikah dan potong rambutnya, berikan nama itu pisabi min umri, hari yang ketujuh. Namun jikalau ayahnya tak mampu beli kambingnya ini, bagaimana? Boleh sebelum anak itu balik. Lantas bagaimana kalau sudah balik? Bahkan di dewasa dia, kalau tahu bahwa dia belum diakikah, dia boleh akikah diri sendiri. Nabi akikah diri sendiri di umur 40 tahun. Dan dia disunat. Nah enggak disunat. Maka ini, kalau hukum sunat ini kapan mulainya? Itu sunat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disunat di umur 70 tahun. Wih, dan bahkan disunatnya bukan pakai gunting, bukan pakai pisau-pisau yang kecil-kecil itu. Punya hadisnya dia bil kudum, pakai kapak. Coba bayangkan, apa gedenya itu? Pakai kapak. Jadi ikhtatana Ibrahim alaihissalam wa huwa sab'in bil kudum, itu punya hadisnya. Artinya ini kita ini sunnah, ikut juga sunnah Nabi Ibrahim. Sama halnya ini kita ini nanti kurban itu ikut juga sunnah Nabi Ibrahim. Ya, tadi kan ke hari-hari tadi. Yang pertama menguburkan hari-hari. Ini dua hal ini. Menguburkan hari-hari yang pertama, yang kedua menggunakan lampu di tempat dikuburkan hari-hari itu. Yang pertama ini menguburkan hari-hari, itu disunnahkan. Kitab banyak menjelaskan yusannu daf'u man fasal min hayyin, disunatkan menguburkan yang terpisah dari seorang itu dan dia masih hidup. Apa tujuannya? Di ujung matanya katakan dia ikraman li sahibi, memuliakan orang itu. Maka kata Al-Quran, laqad karramna bani Adam. Nah, orang cara memuliakannya dikuburkan. Maka kata orang meninggal dikuburkan. Jadi menguburkan jenazah bagian dari memuliakan orang, memuliakan anak cucu Adam. Maka nanti kalau ada orang-orang diamputasi, mungkin kecelakaan, kakinya diamputasi, atau mungkin tangannya, atau anggota tubuhnya, maka anggota tubuh yang terpotong ini sunnahnya dia dikuburkan, namun nggak perlu disolatkan. Ini misal kaki terpotong, kaki ini dikuburkan, tidak ada sembahyang untuk kaki, jangan sembahyang untuk jenazah. Di kaki nggak usah disolatkan. Kalau juga ada sholatnya, bagaimana niatnya? Sengaja saya sunat untuk kaki siapa? Kaki orang ini. Jadi kan panjang masalahnya. Makanya kalau ada yang terpotong nanti, makanya sunatnya dia dikuburkan, nggak mesti disolatkan. Termasuk sunnah juga orang yang potong rambut yang terpotong, kuku yang terpotong, itu sunnahnya dia dikuburkan. Kawan-kawan yang usaha potong rambut yang dah habis dipotong itu jangan dibakar, kumpulkan dan kuburkan. Itu dia sunnahnya.
Berapa kedalamannya? Kedalamannya yang nggak mungkin dijangkau oleh datang buas. Sesuaikan apakah semeter atau berapa. Ini tadi. Kalau begitu, ari-ari termasuk juga bagian dari tubuh terpisah tadi ini mungkin bentuk dia daging atau mungkin itu dia darah, maka sunnah dia untuk dikuburkan. Yang jadi masalah adalah bagaimana masalah lampu penerangannya ini. Yang pertama, kalau lampu itu nggak ada fungsinya, maka itu mubazir, buang-buang minyak. Agama kita ini larang mubazir. Yang kedua, kalau ada keyakinan bahwa kalau nggak ada lampu misalnya, nanti ada jin-jin nanti ambil, atau mungkin orang-orang yang ahli pedukunan mungkin mengambil. Nah ini yang kita beri dia lampu tadi, dia akan selamat. Ini bagian dari syirik. Ini kajian tauhid ini. Artinya bahwa kita ini Allah berikan kelapangan, kesempitan sebagai ujian, itu Allah yang berikan. Dengan anggapan bahwa ini ada orang ketika mau kita anak, dia beli makannya enak-enak, buah-buahan yang enak-enak, kayak anggur, apel. Nah buah apel anggur ini bukan dicicipkan ke anak bayi itu, dikasih ke kambingnya. Kambing nggak biasa makan anggur. Yang benarnya dia, ketika lahir adiknya Anas bin Malik, Anas bawa ke Rasulullah. Ya Rasulullah, adik saya lahir. Ayahnya ini namanya Abi Tolha, ibunya Umi Sulaim. Kata Anas, ya Rasulullah, ini adik saya lahir. Tolong berikan dia nama. Rasul nama anak itu namanya dia Abdullah bin Abi Tolha. Ditanya, ya Anas bawa apa? Kata Anas, Rasulullah saya bawa ini kurma. Rasul mengunyah kurma itu, mencicipkan ke adik Anas bin Malik. Maka sunnahnya dia, anak bayi itu cicipkan dia yang manis, madu misalnya, buah anggur tadi, atau air apel tadi. Artinya bahwa apelnya, anggurnya jangan kasih ke si kambingnya. Kami yang kepala dia, tanda bahwa dia nggak biasa makan anggur, rumput biasanya katanya. Jadi kita ini ketika kekecaraan dari lahir anak itu. Ya. Nah jadi kalau lampu itu nggak ada fungsinya, artinya ada manfaatnya ini, itu mubazir. Namun kalau ada ikuti keyakinan bahwa dengan lampu itu anaknya akan terang hatinya misalnya, maka ini bagian dari khurafat. Kalau begitu, bagaimana hukumnya? Kalau tidak ada apa-apa di sini, maka itu nggak dibenarkan. Nas yang menjelaskan membolehkan. Namun jikalau ini kita tengah hutan di Gunung Kaya ataupun di Yosipur ini, kalau kita kasih lampu mungkin di situ, nanti ada serigala yang akan kesana akan muas, akan ambil itu untuk menjaga itu misalnya. Itu dibenarkan, namun tidak dianjurkan. Kita tadi mengubur hari-hari. Yang benar dia kuburkan hari-harinya sunnah, namun yang pakai lampu itu masalah.